Baik, pemirsa kembali kita lanjutkan perbincangan. Tadi sudah sempat di awal untuk memulai diskusi ini kami sajikan laporan kepada Anda. Rekan kami yang mengabarkan tadi salah satu TPU Rorotan yang juga merupakan tempat pemakaman umum untuk para masyarakat ini yang meninggal karena corona. Karena memang TPU-nya ini khusus, Ustadz. Nah, menanggapi dari permasalahan yang ada, lahan ini semakin terbatas untuk pemakaman. Secara syariah bagaimana melihatnya? Bolehkah kemudian diadakan pemakaman massal, jenazahnya ditumpuk atau seperti apa? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Untuk pemakaman, ya pemakaman jenazah karena kondisi darurat itu kan sudah ada aturannya ya. Itu sejak dulu ingat peristiwa tsunami ya. Betul. Peristiwa tsunami itu karena memang banyak sekali korban dan mereka sudah wafat semua dan ribuan bahkan ratusan ribu. Jadi memang di satu lokasi bisa dibuatkan lubang, ya, satu lubang untuk ratusan orang, ratusan jenazah. Ya, tetapi tetap penyelenggaraannya, pemakamannya seperti sesuai dengan aturan syariat Islam. Dia harus menghadap kiblat, dia harus dibaringkan ke arah kanan, ya toh. Nanti baru dikubur di satu tempat dan itu. Nah, persoalannya sekarang jenazah korban COVID ini kan tidak datang dalam satu waktu. Ya, seperti tadi saya kalau tidak salah dengar itu memang ada iring-iringan. Nah, kalau bisa diantisipasi, kalau misalnya udah pasti ada satu malam ini 90 misalnya 100. Nah, itu bisa dibuatkan satu lubang. Ya, supaya tidak gali satu-satu. Kalau gali satu-satu kan pertama melelahkan Ya. petugas pemakaman, yang kedua juga melelahkan petugas dari rumah sakit yang membawa karena dia harus masukin ke satu-satu lubang. Ya. Nah, jadi itu juga faktor kelelahan ini yang kadang-kadang menyebabkan nakes ya atau petugas itu lalu terpapar COVID itu sendiri. Ya. Ya, karena imunnya kan sedang lemah atau turun gitu ya. Nah, untuk menghindari itu semua, jadi bisa solusinya adalah dengan menggali lubang kuburan satu yang besar ya untuk menampung sekian puluh atau sekian ratus orang, atau sekian ratus jenazah, mohon maaf. Nah, itu kalau misalnya terjadi secara bersamaan. Ya, tapi kalau datangnya satu-satu gitu, ini kan tidak bisa diprediksi. Ya. Kalau satu-satu, lubangnya besar sudah dibuatkan, dia harus nunggu yang lain, itu kan juga nggak elok. Ya. Jadi saya pikir kebijakan untuk pemakaman massal ini dalam masalah kasus COVID itu agak berbeda sedikit, meskipun memang kondisinya sama-sama darurat. Berbeda sedikit dengan kondisi bencana alam yang memang jenazah itu banyak sekali yang jatuh berkelimpangan. Nah, jadi karena itulah dulu Majelis Ulama Indonesia membolehkan pemakaman massal seperti itu. Ya. Nah, tergantung dilihat di lapangan nanti bagaimana kondisi pemakaman itu. Kalau memang tadi seperti di awal saya katakan itu ada sekian puluh, sekian ratus, atau mungkin tidak harus sekian puluh atau sekian ratus ya, mungkin bisa 20. Ya, digali dulu untuk 20 jenazah ini lalu dimasukkan karena mungkin malam ini biasa petugas itu atau dinas kesehatan atau apa itu pasti sudah menghitung rata-rata per malam itu berapa. Ya. Mereka sudah punya catatan. Nah, dibuat saja digalikan ya. Nanti satu malam itu nanti dikuburkan bareng-bareng bersama-sama. Baik, secara teknis akan ada ataupun mereka yang bertugas ini lebih mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Ya, Tapi adakah kemudian ketentuan syariat tersendiri yang membedakan seperti dikatakan oleh Ustadz kalau kemarin pada bencana alam, sedangkan ini di masa pandemi, adakah mungkin perbedaan khusus selain hal itu? Sebenarnya setipis ya, bedanya itu tipis. Kalau dulu kan mungkin sebelum ada pandemi seperti ini, penguburan jenazah ya korban bencana alam itu tetap dikafani, tetap disalati, kemudian lalu dikubur bersama-sama ya. Sekarang kan memang itu semua dengan protokol kesehatan. Semua menggunakan peti, walaupun nanti di dalamnya itu pengaturan jenazahnya itu tetap dia dibaringkan ke arah kanan, ya kan? Tinggal nanti ditaruh sesuai dengan arah kiblat bagi kaum muslimin. Nah, kalau untuk jenazah COVID ini nanti, jadi karena sudah di dalam peti, ya kalau dia ingin dikuburkan secara massal, dia bisa menunggu karena kan tidak satu-satu, jadi bisa menunggu, ya berapa peti itu nanti di sana, lalu kemudian dikuburkan bersama-sama.
Baik. Seperti itu. Ya, ini mungkin juga menjadi salah satu sorotan dari Satgas COVID-19 mengenai angka kematian di tanah air yang meningkat akibat corona. Tapi mungkin nanti kita akan bahas lanjutannya Bu Mas Dalina dan juga Ustadz Fahmi sesaat lagi, kami segera kembali. Baik pemirsa, sepertinya hingga saat ini informasi terakhir, informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa memang pihak pemerintah masih terus melakukan pembahasan untuk mematangkan rencana PPKM ataupun pembatasan kegiatan masyarakat mikro ini mungkin yang akan bisa dirubah, diperketat lagi menjadi PPKM darurat. Rencana awalnya kabarnya akan dilaksanakan mulai 3 Juli tapi memang belum disampaikan secara pasti oleh pihak pemerintah dan rencananya juga sepertinya soal teknis ini masih digodok, dimatangkan, akan ada 4 tingkatan atau 4 tingkatan teknis dari pelaksanaan PPKM Mikro ini atau PPKM darurat ini di berbagai daerah di tanah air. Tentunya sambil menantikan bagaimana nanti sikap tindak lanjut dari pemerintah. Mungkin Ibu Mas Dalina bisa berikan pandangannya, pesan penutup juga kepada masyarakat mengenai hal ini. Silakan Ibu. Baik, kepada masyarakat dalam kondisi yang tidak begitu baik pada saat ini tentu protokol kesehatan harus tetap dilakukan dengan sangat ketat dan kalau bisa tetap tinggal di rumah. Tidak usah keluar rumah kalau tidak sangat penting. Kemudian kalau ada kerumunan di dekat Anda, mohon untuk bisa dibantu untuk juga dibubarkan. Itu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Untuk sementara waktu tetap tinggal di rumah sampai kondisi menjadi lebih baik. Kemudian untuk pemerintah tentu juga harus tetap mengetatkan testing dan tracing karena kalau kita lihat angka kematian yang saat ini cukup tinggi, kemungkinan itu disebabkan karena kasus-kasus tersebut ditemukan dalam kondisi yang berat ataupun kritis. Kemudian yang kedua, sistem pelayanan kita tidak cukup mampu untuk menampung seluruh kasus masuk di dalam rumah sakit. Kemudian yang ketiga, sampai hari ini COVID-19 itu belum ada obatnya. Jadi obat-obat yang saat ini menjadi standard of care itu pada beberapa bagian masih dalam tahapan uji klinis. Karena itu mencegah kita untuk tidak terinfeksi jauh lebih baik dibandingkan kita terinfeksi kemudian kondisi menjadi lebih tidak baik. Baik Ibu, mungkin singkat Ustadz pesan untuk masyarakat. Iya, kenapa COVID tidak hilang? Ini kan pertanyaan besar. Lalu kemudian bagaimana kita supaya tidak panik ya? Jadi COVID atau virus ini dia berjalan sesuai dengan sunnatullah. Ya, sunnatullah dia berkembang ya dengan varian-varian baru, itulah sunnatullahnya begitu. Maka kita yang manusia ini harus bisa menahan diri, ya, tidak berkerumun, kita tetap menjaga jarak, pakai maskernya, jaga protokol kesehatannya, ya, melakukan 5M, itu harus, ya. Jadi kita tidak boleh tawar-menawar dalam masalah ini, ya. Baik. Jangan lagi kita menganggap bahwa ini konspirasi atau mazhab anti COVID ini banyak macam-macamnya, termasuk juga contoh dari perilaku. Pemimpin juga ya harus memberikan contoh yang terbaik ya, karena sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam masalah ini. Nah, yang berikutnya adalah saya mengusulkan ini ya, bagaimana kita ini kan sekarang darurat, kita harus menekan itu ya, kembali saja ke kondisi awal pandemi ini. Baik. PSBB itu ya, jadi mal mestinya ditutup, tempat keramaian juga ditutup dan warga betul-betul dibatasi. Nah, terakhir sekali yang ketiga, mari kita jadikan masjid, ya, saya mengajak Majelis Ulama Indonesia, DMI, Ormas Islam menjadikan masjid ini sebagai pusat edukasi umat untuk menghadapi COVID ini dan juga jadi lumbung oksigen. Sekarang ini yang barang yang sangat dicari orang itu oksigen. Sampai ada relawan untuk ngumpulin tabung-tabung oksigen diisi dan itu luar biasa. Jadi umat Islam harus menjadi contoh teladan untuk ini. Jadi masjid harus jadi garda terdepan. Baik, Ustadz terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berbincang dengan kami. Ibu Mas Dalina juga terima kasih sudah memberikan pandangannya dan juga terlibat dalam diskusi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kami akan jeda sejenak tapi kami akan kembali dengan rangkaian kabar menarik lainnya sesaat lagi.